Halo kawan-kawan, jumpa lagi di program Ada Apa Dengan Media Kita Season 2. Kali ini bersama saya, Kaffi Adlan. Di program ini, kita akan mengulik program dialog yang diampu oleh 8 stasiun televisi berita di Indonesia. Berita 1, CNN Indonesia, iNews, Kompas TV, Metro TV, MNC News, TV One, dan TVRI. Pemantauan media kami lakukan dalam rentang waktu 3-14 Oktober 2022. Adapun program dialog yang menjadi objek pemantauan kami dapat dilihat di deskripsi video ini. Terdapat 128 dialog di 8 stasiun televisi selama waktu pemantauan. Ada 3 isu yang paling banyak diangkat oleh stasiun TV dalam program dialog mereka. Pertama, tragedi Kanjuruhan dengan total 41 dialog. Tidak ada sepak bola yang sebanding seharga dengan nyawa. TV One merupakan stasiun TV yang paling banyak mengangkat tragedi Kanjuruhan sebagai topik dialog. Stasiun TV lain juga secara signifikan mengangkat tragedi Kanjuruhan sebagai topik utama dalam beberapa dialog mereka. Hal ini sangat beralasan karena tragedi tersebut menelan lebih dari 130 korban jiwa. Topik terbanyak kedua, kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo dengan jumlah 14 dialog. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak baru. Kasus Sambo masih menjadi sorotan media seiring dengan dimulainya proses persidangan. Topik paling banyak ketiga adalah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem dengan total 11 dialog. Pemirsa, terkait Partai Nasdem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Metro TV merupakan stasiun TV yang paling banyak mengangkat isu deklarasi Anies oleh Partai Nasdem dalam program dialognya selama masa pemantauan. Apakah ini merupakan dampak dari kepemilikan Metro TV yang dipegang oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh? Peristiwa Kanjuruhan dan deklarasi Anies terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Hal ini membuat topik dialog soal deklarasi Anies tidak diangkat secara luas. Ada satu temuan pemantauan yang ingin kami highlight. Metro TV lebih memprioritaskan isu deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem sebagai capres di 2024 dibanding isu tragedi Kanjuruhan. Ada 6 dialog yang membahas deklarasi Anies, sementara hanya ada 3 dialog yang membedah peristiwa Kanjuruhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah redaksi Metro TV memandang deklarasi Anies oleh Nasdem lebih penting daripada peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 130 korban jiwa? Tema editorial Media Indonesia hari ini menimang Anies Baswedan. Nah, karena banyaknya dialog yang mengangkat isu deklarasi Anies oleh Partai Nasdem, maka politisi Partai Nasdem menjadi narasumber terbanyak di berbagai dialog di 8 stasiun televisi. Sayangnya, tidak ada narasumber perempuan yang dihadirkan media untuk membahas isu politik ini, baik mewakili Nasdem, partai lain, atau pengamat politik. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah media masih melihat politik sebagai dunianya laki-laki? Kawan-kawan, dalam episode kedua season 2 ini, kami mengangkat tema Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa. Hal ini untuk melihat bagaimana media meliput tragedi Kanjuruhan sebagai topik bahasan. Sejak awal periode pemantauan tanggal 3-14 Oktober, ada 41 dialog yang menyorot tragedi Kanjuruhan. Pas hari ini yang menghadirkan headline halaman hitam, Tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan merupakan topik non-politik pertama sejak pemantauan Ada Apa Dengan Media Kita di season pertama September hingga Desember tahun 2021. Yang jumlah coveragenya dalam dialog stasiun televisi terbanyak dibandingkan topik lainnya. Padahal, dalam beberapa pemantauan sebelumnya, topik politik dan hukum lebih banyak menghiasi dialog-dialog di televisi. Dalam melihat tragedi Kanjuruhan, media membahas dari perspektif yang beragam. Misalnya, beberapa hari pasca tragedi, media cukup fokus untuk mencari tahu kejadian real dalam versi korban dan petugas keamanan.
Media cukup berperan dalam menguak fakta bahwa penyebab tingginya jumlah korban jiwa bukan akibat kerusuhan yang diakibatkan supporter, melainkan akibat gas air mata yang dilemparkan polisi ke tribun penonton. Beberapa hari setelah tragedi, media mulai mengangkat narasi soal pihak yang bertanggung jawab, serta ikut mendorong penyelidikan independen. Pemerintah kemudian membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, sebuah tim ad hoc mandiri yang dibentuk akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi formal negara. Dalam dialog-dialog soal tragedi Kanjuruhan, pasca terbentuknya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, beberapa anggota tim gabungan sering menghiasi layar kaca. Media juga kerap mengundang pihak PSSI dan Kompolnas sebagai narasumber. Perspektif dalam dialog-dialog soal Kanjuruhan dan sepak bola Indonesia dapat dikatakan cukup kaya. Misalnya, beberapa stasiun TV seperti TV One melihat tragedi ini juga melalui kacamata hukum pidana. Selain itu, TV One dan Kompas TV dalam suatu dialog mengundang dokter spesialis paru untuk menggambarkan dampak gas air mata terhadap sistem pernafasan korban. Perspektif korban dalam beberapa stasiun TV juga cukup kuat digali. Hal ini terlihat dari beberapa dialog yang turut melibatkan korban sebagai narasumber, baik secara perorangan maupun supporter Arema FC, Aremania. Sayangnya, narasi yang menyalahkan supporter masih muncul. Misalnya, narasumber kepolisian yang menyatakan gas air mata adalah implikasi dari kerusuhan supporter yang menginvasi lapangan. Selain itu, terdapat bukti yang menunjukkan kekerasan oleh anggota TNI terhadap supporter. Sayangnya, tidak terdengar kemudian apa investigasi atau sanksi yang diberikan kepada para oknum TNI tersebut. Kawan-kawan, sekian episode 2 Ada Apa Dengan Media Kita Season 2. Tak ada sepak bola seharga nyawa. Terhadap isu tragedi Kanjuruhan ini, kita perlu memberikan apresiasi kepada media yang telah cukup baik mengcover peristiwa yang menewaskan lebih dari 130 penonton sepak bola. Media telah berusaha mencari fakta dan mengadvokasi kepentingan publik untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari para pihak terkait. Namun, to be fair, justru media alternatif seperti Narasi Newsroom yang memunculkan kronologi kejadian secara lengkap. Media mainstream tidak banyak meliput kronologi yang utuh dari kejadian Kanjuruhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Kahfi Adlan selaku host pamit undur diri. Terima kasih.